Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing-sharing budgeting emak di bulan November tahun 2023. Nah, siapa nih bunda-bunda yang belum bikin budgeting? Yuk bareng-bareng Emak Saufa kita bikin budgeting sebelum kita menerima gaji ya. Jadi nanti kalau pas kita nerima gaji gampang bagi-baginya ya, karena udah dipikirin sebelumnya. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Jangan pernah bosen-bosen ya kalau Emak Saufa bikin budgeting. Meskipun tiap bulan bikinnya begitu lagi. Tapi ini tuh ngaruh banget sama mindset kita. Jadi kalau tiap bulan gitu kita biasain untuk ngitung penghasilan kita. Maksudnya di sini ngitung itu supaya penghasilan kita itu lebih bermanfaat gitu loh, Bun. Jadi ngitung-ngitung bukan berarti kita supaya ngirit, supaya pelit gitu, bukan. Tapi kita menghitung supaya lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya, seperti itu. Nah, kalau nggak kita giniin, kita nanti jadi nggak disiplin sama pengeluaran kita sendiri. Jadi tiap bulan jangan pernah kita itu bosen untuk budgeting dan budgeting lagi. Karena tiap bulannya pastinya akan ada pelajaran yang bisa kita petik hikmahnya. Contoh kalau kita penghasilannya over, nah kita bisa pelajari di mana overnya. Selanjutnya kita bisa belajar dari pengalaman over tersebut supaya di bulan depannya lagi kita nggak over. Nah, pelajaran yang lain kita bisa menabung, kita bisa menyisihkan sedikit demi sedikit, apalagi untuk kebutuhan pendidikan anak. Itu kan penting banget. Dan kita jadi tidak perlu menyusahkan orang lain kalau kita istilahnya, contoh nih ada pengeluaran dadakan mau daftarin anak, atau seragam anak kekecilan mau beli seragam, atau waktunya beli buku dan lain sebagainya. Pokoknya untuk kebutuhan kita sebisa mungkin kita itu mandiri, sebisa mungkin kita malah bantu orang ya. Jangan sampai kita malah bingung nyari hutang kemana-mana, apalagi untuk kebutuhan kita sendiri. Untuk budgeting Emak Saufa sendiri tetap sama ya, pengeluarannya juga tetap sama, tapi tentunya dengan metode yang berbeda-beda. Nah, kalau untuk metode yang bulan ini tuh Emak Saufa mau cukup-cukupin 4.400.000 dari Pak suami. Tapi alhamdulillahnya sebenarnya Pak suami itu ada penghasilan tambahan ya, mulai dari lemburan. Terus kadang Pak suami juga nerima kayak ada yang minta anterin atau minta ojekin atau minta disupirin kayak gitu kalau hari Minggu ya. Dan itu juga sifatnya tidak pasti, dapatnya juga tidak pasti ya, tidak tetap. Emak juga alhamdulillah tiap minggu itu ada pemasukan dari Shopee affiliate. Jadi di situ juga emak nggak hitungin perhitungan, karena itu tuh sifatnya bonus ya buat emak, kayak pendapatan dari endosan, dari Shopee affiliate. Biasanya bonus-bonus itu emak gunakan untuk jalan-jalan, makan di luar, nyenengin anak-anak, beli mainan anak-anak, atau beli baju mereka ya. Soalnya itu kan hal-hal yang belinya itu bener-bener kalau ada bonus. Tapi kalau nggak ada bonus, jadi kita juga nggak masalah seumpama nggak jalan-jalan, nggak beli baju atau nggak beli mainan. Jadi sesekali aja gitu istilahnya ya. Intinya di sini penghasilan dari Pak suami itu emak usahakan untuk mencukupkan kebutuhan emak ya, kebutuhan utama. Nah, sedangkan untuk tabungan, untuk pengeluaran tahunan dan lain sebagainya ya, karena kan bunda-bunda suka ada yang nanya ya, "Mak, kalau untuk pajak mobil, untuk kurban, terus untuk pengeluaran tahunan anak-anak ya, biasanya kan sekolah tuh suka ada daftar ulang dan lain sebagainya, itu adalah dari penghasilan YouTube emak yang emak usahakan untuk tabungan utama. Tapi kalau seumpama untuk pengeluaran bulanan itu ada pengeluaran, ada kurang gitu, emak kadang juga ambil juga dari situ. Nah, sebagian juga emak tabungkan di logam mulia. Alhamdulillah ya, kemarin dari challenge itu Mak Saufa alhamdulillah ada tabungan logam mulia. Fungsinya tabungan logam mulia di sini adalah seumpama nih ada pengeluaran yang kita nggak bisa hindari ya, contohnya untuk pendidikan, untuk kesehatan ya.
Contoh anak mau sekolah nih, si kakak Asan juga sebentar lagi dia mau masuk TK, atau si kakak Saufa mau kuliah seperti itu. Jadi nggak ada salahnya kalau ditabungkan mulai sekarang. Jadi bunda-bunda ya jangan seumpama itu tuh kadang emak baca ya. Emak itu ngirit untuk bisa nabung emas. Ya sebenarnya sih nggak ada salahnya ya, bener banget. Cuman fungsi menabung emas di sini adalah untuk tabungan masa depan, dan masa depan itu juga untuk emak Saufa juga gitu loh Bun. Jadi emak tuh berharap dengan budgeting ini tuh manfaatnya lebih besar daripada untuk sekedar berfoya-foya saja. Jadi kalau semua pengen jajan ya jajan secukupnya, pengen istilahnya keluar ya secukupnya aja, pengen jalan-jalan juga secukupnya saja gitu loh Bun ya. Mudah-mudahan sih dengan cara emak ini tuh bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Diambil positifnya saja. Mungkin kalau menurut bunda emak terlalu berlebihan irit atau berlebihan pelit ya, mohon dimaafkan dan diambil positifnya saja. Jadi emak juga itu belajar dari orang tua emak Saufa, yaitu mereka kadang untuk kalau emak dulu kan masuk sampai SMA ya, sekolah sampai SMA itu kalau emak waktunya bayar bangunan itu tuh kadang bapak itu suka puasa, terus bapak juga kadang gitu ya sampai nyari-nyari hutangan, dan untuk membayar hutangnya itu bapak kerjanya itu nggak dibayar ya. Jadi bapak itu bapaknya emak itu seorang petani. Jadi sebesar itulah pengalaman emak yang emak jadikan patokan sampai sekarang ya. Jadi nggak ada salahnya kita sebagai orang tua itu berhemat untuk sekolah anak, nggak ada salahnya kok gitu loh Bun. Jadi nggak semua kita harus tiap hari makan ayam, nggak semua yang tiap hari kita harus seperti ini seperti itu. Kalau memang kita cukupnya hanya beli telur nggak apa-apa, kalau kita cukupnya hanya beli tahu tempe nggak apa-apa. Yang penting jangan lupakan untuk masa depan anak juga, untuk sekolah mereka. Pokoknya semua itu ditata sedemikian rupa supaya manfaatnya itu lebih besar ya, karena penghasilan yang kita terima, rezeki yang kita terima itu tuh nggak semua untuk kita makan, tetapi ada namanya disisihkan untuk sedekah, disisihkan untuk masa depan anak juga, untuk sekolah untuk mereka gitu kan. Nah seperti itu ya bunda-bunda ya, intinya seperti itu. Jadi kalau emak mengingat masa depan anak-anak, jujur aja emak itu semangat banget untuk berhemat, semangat banget, istilahnya bersyukur banget, alhamdulillah wa syukurillah, udah diberi rezeki, dan bagaimana cara kita untuk memanfaatkan rezeki itu sebaik-baik mungkin, sebisa mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain, sebisa mungkin bisa istilahnya mewujudkan cita-cita anak-anak. Nah, kalau seumpama kita ngerasa nggak cukup, itulah saatnya kita untuk mencari penghasilan tambahan. Dan Mak Saufa juga sering banget sharing yang namanya untuk jualan, ide jualan, terus membuat konten untuk usaha, jasa, dan lain-lain. Pokoknya insya Allah kalau kita mau usaha ya, apalagi dengan cara berdagang, insya Allah kita akan dapat penghasilan tambahan. Dan demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.